Keinformasi komoditas harga minyak dunia merosot sekitar 5% setelah Amerika dan Iran hentikan sementara aksi saling serang maksud kami. Harga emas menguat lebih dari 1% didorong meredahnya konflik di Timur Tengah, sementara harga batubara menguat 5,1% didorong kenaikan harga minyak mentah di sepanjang pekan lalu. Harga minyak dunia merosot sekitar 5% di Senin pagi setelah Amerika dan Iran menghentikan sementara aksi saling serang selama akhir pekan. Langkah tersebut memicu harapan akan solusi diplomatik yang dapat meredakan konflik dan memulihkan arus pelayaran di Selat Hormuz. Melansir Reuters, harga minyak Brent turun 5,05% di 91,89 dolar Amerika per barrel setelah sempat menembus ke bawah level psikologis 90 dolar Amerika per barrel di awal perdagangan. Sementara harga minyak WTI Amerika melemah 5,23% di 84,64 dolar Amerika per barrel. Kedua kontrak tersebut diperdagangkan di level terendah dalam hampir sepekan setelah sebelumnya mencatat kenaikan selama 3 pekan berturut-turut dengan Brent menyentuh 100 dolar Amerika per barrel. Harga emas menguat lebih dari 1% di Senin pagi waktu Asia, didorong meredahnya konflik di Timur Tengah setelah seorang pejabat senior Iran mengatakan kepada Reuters, pada Minggu waktu setempat Teheran akan menghentikan serangan militernya selama Amerika Serikat melakukan hal yang sama. Kondisi tersebut mengurangi kekhawatiran pasar terhadap lonjakan inflasi dan risiko suku bunga yang tinggi, di tengah harga minyak global anjlok 5%. Selain itu, pemelemahan dolar Amerika Serikat dan turunnya imbal hasil obligasi pemerintah Amerika tenor 10 tahun turut berikan dukungan bagi kenaikan harga emas. Melansir Reuters, harga emas spot naik 1,3% menjadi 4.103,99 dolar Amerika per troy ounce. Harga batubara termal kembali menguat di sepekan terakhir setelah sempat menyentuh level terendah 4 bulan di Juni. Data definitif kontrak Newcastle ditutup di 135,4 dolar Amerika per ton di Jumat pekan lalu, naik 5,17% dibandingkan penutupan 10 Juli. Penguatan ini terutama dipicu gangguan pasokan dari Indonesia yang merupakan eksportir batubara termal terbesar dunia. Cuaca kering menghambat aktivitas pengangkutan batubara melalui Sungai Barito di Kalimantan yang menjadi salah satu urat nadi distribusi batubara. Selain itu, harga minyak melonjak akibat meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah di pekan lalu sebelum anjlok 5% di Senin. Namun ruang kenaikan masih tertahan, permintaan impor dari China masih lemah. Dari berbagai sumber untuk ADX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Minyak WTI tampaknya melemah makin dalam di 6,2% di level 83,92 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,38% di 17.402 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat di 0,75% di level 4.101 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 1,16% di 4.668 ringgit Malaysia per tonnya. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dan domestik maupun internasional. Informasinya apa saja? Mari kita coba simak rangkuman yang berikut ini. Amerika Serikat menghentikan sementara gelombang serangan terhadap Iran untuk malam kedua berturut-turut di saat Republik Islam tersebut memberi sinyal untuk menahan diri dari aksi balasan dan menggelar pembicaraan dengan Oman terkait Selat Hormuz. Setelah melancarkan serangan ke Iran selama 13 hari, Amerika tampaknya menahan diri sejak Jumat pekan lalu tanpa pengumuman resmi. Sementara militer Iran di minggu waktu setempat menyatakan Teheran telah menghentikan aksi balasan sebagai respons atas jeda tersebut. Sementara menurut Reuters, keputusan Presiden Donald Trump diambil setelah para penasihat yang peringatkan sasaran serangan mulai habis dan stok amunisi Amerika berpotensi menipis. Meski demikian, Teheran menilai penghentian serangan tersebut hanya bersifat taktis dan belum mencerminkan perubahan sikap Washington dalam perundingan. Dari Asia, melansir Reuters, data National Bureau of Statistics atau NBS merilis laba perusahaan industri tumbuh 15,1% year on year di Juni 2026. Melambat dari pertumbuhan 21,1% di Mei 2026. Secara kumulatif, laba industri di semester pertama 2026 meningkat 18,7% year on year. Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 18,8% yang tercatat di periode Januari hingga Mei.
Data tersebut menambah bukti pemulihan ekonomi China masih berlangsung dalam dua kecepatan. Sektor manufaktur yang berorientasi ekspor masih menikmati permintaan luar negeri yang kuat, sementara ekspor yang bergantung pada konsumsi domestik masih menghadapi tekanan. Dari dalam negeri dikutip dari Bloomberg, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwiono Mugiarso mengaku akan lebih realistis ihwal realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2026. Pemerintah menyiratkan ekonomi Indonesia tumbuh melambat lantaran tidak didukung oleh faktor musiman seperti Hari Besar Keagamaan Nasional atau HKBN. Meskipun demikian, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun ini tidak akan jauh berbeda dengan kuartal sebelumnya sebesar 5,61%. Dalam proyeksi tersebut, pemerintah mengaku masih akan berhitung ulang terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Sadewa memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5,4% di kuartal kedua 2026, melambat dibandingkan awal kuartal yang sebesar 5,61%. Dari Bagi Sumber untuk KDX Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya. Pemirsa, nilai tukar rupiah melemah di awal pekan dan mencoba mendekati level 18.000 per dolar Amerika. Di sesi siang tadi tersengat sentimen mundurnya Gubernur Bank Indonesia dari jabatan secara mendadak. Dikutip dari RTI hingga Senin siang per pukul 12.41 menit, rupiah melemah di 0,12% di 17.974 per dolar Amerika. Intraday hingga sesi siang, rupiah sempat melemah mencoba mendekati level 18 ribuan di level 17.988 per dolar Amerika. Sebelumnya di Senin pagi tadi, rupiah dibuka melemah di 0,14% di level 17.960 rupiah per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika per pukul 9 waktu Indonesia Barat melemah di 0,3% dan turun ke level 101,164. Rupiah melemah di tengah kabar mengejutkan dari Bank Indonesia. Peri Warjio mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia di Sabtu, pemirsa. BI menyebutkan Peri Warjio mengundurkan diri secara sukarela karena alasan pribadi. Sementara dari sisi eksternal, pelemahan dolar Amerika seharusnya mampu memberikan dorongan positif bagi nilai tukar rupiah di tengah sentimen pasar juga membaik setelah Amerika menghentikan sementara serangan udara ke Iran. Terkait kondisi ini, pelaku pasar tetap mencermati peluang kenaikan suku bunga The Fed dengan pasar memperkirakan probabilitas 36,3% The Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point dalam pertemuan 2 hari yang berakhir di Rabu pekan ini. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 18.000 rupiah per dolar Amerika. Ini update jelang penutupan, pemirsa. Pasca penutupan di sesi kedua hari ini, tekanan terhadap dolar Amerika Serikat berdasarkan data RTI melemah di 0,30% sudah di 18.007 rupiah. Intraday hari ini sempat ke 18.010 rupiah per dolar Amerika Serikat, terutama di perdagangan di sesi kedua, pemirsa. Kemudian terhadap euro bergerak di level 20.471 rupiah, pound sterling di level 24.034 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 110,14 rupiah.